Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Selamat bergabung di akun Instagram Echa Nur Society. Saya bersama Mbak Alisa pada sore hari ini. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang Ramadan dan spirit menghadirkan keluarga maslahah. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-20 dan tahun yang kelima kita mengadakan sesi Enlightenment Ramadan melalui Instagram ini. Teman-teman sekalian, terkait dengan topik kita pada sore hari ini tentang bagaimana menghadirkan keluarga maslahah, ini adalah topik yang tentu sangat dikuasai oleh Mbak Alisa dan sebetulnya istilah keluarga maslahah ini istilah yang sering kita dengar di dalam komunitas muslim tentu saja teman-teman sekalian. Tetapi secara sederhana sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa keluarga maslahah itu adalah satu keluarga yang di dalamnya ada keadilan, ada kesejahteraan, begitu ya, ada semacam ketaatan pada agama. Tetapi bagaimana dia diuraikan secara lebih jelas, lalu bagaimana sebetulnya apa prasyarat menghadirkan satu keluarga maslahah, dan bagaimana sebetulnya membentuk ini. Nah, ini membentuk kesadaran semacam ini bagaimana. Nah, ini akan kita uraikan secara lebih detail bersama Ibu Alisa Wahid, Ketua PBNU dan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Waktunya saya berikan Mbak Alisa, kita punya waktu sekitar 1 jam ke depan, tetapi mungkin 20 menit pertama silahkan memaparkan topik mengenai ini. Silakan Mbak Alisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ini. Saya dapat undangannya tuh, kok temanya ini ya gitu. Jadi menurut saya ini kemajuan besar karena kita udah mulai berekspansi untuk tema-temanya, tidak melulu tema kerukunan umat beragama begitu ya. Iya, jadi dan ini penting sekali. Kalau menurut saya ini penting sekali karena bagaimanapun sebetulnya keluarga yang maslahah itu pastinya nanti akan berujung pada pembentukan umat yang terbaik begitu gitu. Karena kalau sekarang ini Mas, yang terasa itu sebetulnya adalah keluarga itu seakan-akan dianggap kerajaan sendiri, milik sendiri, dan tidak dilihat sebagai bagian dari agenda yang jauh lebih besar, yaitu agenda peradaban atau agenda keumatan atau agenda kebangsaan gitu. Kalau misalnya seperti kalau pemerintah gitu ya, itu yang sering terjadi kemudian adalah jadi problem-problem aja gitu yang dihandle gitu. Sementara bagaimana membangun si keluarganya itu sendiri malah justru enggak. Dan kita tahu kalau kita bicara misalnya keluarga gitu, itu enggak ada sekolahnya tuh Mas. Iya. Ya, kita waktu kuliah kita sudah pernah belajar ini gitu. Jadi itu persoalan besar dan apalagi saat ini ya, ketika orang tua itu yang orang tua sekarang punya anak kecil itu rata-rata gedenya tanpa dunia digital. Ya, kita betul. Kita dulu waktu kecil kan nggak ada ya, nggak ada gitu. Laptop aja kita nggak ada gitu. Saya garap skripsi kemarin sampai anak saya nanya, beneran terus garap skripsinya pakai apa? Nggak ada. Garap skripsinya masih pakai komputer yang gede itu dan itu harus ke warnet gitu ya. Dulu bukan dulu persewaan komputer. Bahkan belum ada internet kan, gitu. Nah sementara anak-anak yang lahir kira-kira 10 tahun terakhir ini, mereka lahir sudah megang HP tuh, sudah megang iPad, gitu. Jadi berbeda sekali karakternya, berbeda sekali kondisinya dan ekosistem yang ada di luar. Jadi kalau kita tidak menyiapkan keluarga-keluarga ini untuk bisa menghandle kehidupannya, ya nanti benar-benar yang kedepannya itu siapa yang membentuk nilai-nilai, watak dan kepribadian anak-anak kita atau generasi kita ke depan gitu. Nah, yang terjadi sekarang Mas, banyak orang tua itu mereka menyerahkan pada pihak sekolah. Ya, gitu. betul. Gitu. Jadi
apa namanya, ya pendidikan karakter itu sekolah aja gitu. Itu urusannya sekolah. Kalau misalkan anaknya nggak disiplin, yang disalahin sekolah gitu. Padahal kan tidak bisa ya. Bagaimanapun keluarga adalah madrasatul ula gitu. Tempat pendidikan yang paling awal gitu. Dan juga yang harus kita sadari itu adalah guru-guru anak kita itu akan fokus pada anak kita sebagai bagian dari kelas. Betul. Gitu. Jadi anaknya banyak. Sudah gitu, nanti kalau udah naik kelas, ya dia udah nggak ngurusin anak kita lagi. Anak kita akan dipegang oleh guru yang lain lagi. Artinya, yang punya kebutuhan untuk menanamkan nilai, membangun kepribadian anak ini, mempersiapkan kematangan dirinya, itu ya keluarga gitu. Nah, itulah pentingnya keluarga maslahah. Nah, konsepnya sebenarnya begini, Mas. Kalau keluarga maslahah itu, kalau di Indonesia yang paling terkenal itu adalah keluarga sakinah sebetulnya. Gara-gara Ar-Rum ayat 21 itu ada di semua undangan perkawinan. Gitu kan? Gitu. Jadi karena di situ kan disebutkan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi itulah yang dipakai sebagai pegangan banyak calon pengantin gitu. Tetapi kalau keluarga maslahah itu esensinya itu adalah keluarga itu memberikan kemaslahatan kepada semua anggota keluarga. Kalau sakinah, mawaddah, rahmah yang dianggap sebagai tujuan perkawinan itu kan tentram dan penuh kasih sayang gitu ya. Gitu. Itu sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi kalau kita berhenti di situ, itu kan kita nggak bicara keluarnya, Mas. Gitu, yang tanggung jawab sosial tadi tidak masuk di situ gitu. Karena itu menambahkan menjadi lebih komplit menjadi keluarga maslahah itu penting gitu. Kenapa? Karena kalau keluarga yang tentram, menentramkan, penuh kasih sayang, dan dia membawa kebaikan kepada seluruh anggota keluarganya dan kepada lingkungan sekitarnya, gitu. Sehingga nanti nyambung dengan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Ketika pribadi kita itu diminta untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, gitu. Nah, kebaikan bersama inilah yang kita sebut biasanya sebagai kemaslahatan umum, gitu. Nah, konsep keluarga maslahah itu intinya begini, keluarga yang bahagia, membahagiakan dan membawa kebaikan untuk seluruh anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu definisi paling mudahnya ya. Jadi bahagia, saya bahagia, tapi anak saya juga bahagia, pasangan saya juga bahagia. Bukan hanya orang tua bahagia, anaknya nggak bahagia, atau sebaliknya, anaknya bahagia, orang tuanya nggak bahagia gitu. Tapi bahagia membahagiakan dan membawa kebaikan bagi semua. Kenapa ini penting? Karena kalau di Indonesia sebetulnya kita masih melihat praktek di mana tidak semua anggota keluarga mendapatkan kemaslahatan dari keluarga itu. Misalnya, contohnya, di banyak daerah, banyak desa, itu kalau orang tua punya anak 3, yang laki-laki 1, yang 2 perempuan, itu dan orang tuanya bukan kategori orang tua yang berkecukupan, itu yang disekolahkan biasanya yang anak laki-laki. Iya, Mbak. Karena sekolahnya gratis, tapi ongkos menuju sekolahnya jauh kan. Sekolah kalau udah SMP berarti ada di kecamatan, SMA berarti agak lebih ke kota lagi kayak gitu. Jadi dengan keterbatasan itu akhirnya milihnya adalah bukan yang paling pintar atau yang paling berpotensi secara ilmiah gitu, tetapi yang laki-laki gitu. Nah, itu berarti tidak ada kemaslahatan kepada si anak perempuannya yang 2 ini gitu. Atau misalnya ketika terjadi kekerasan di dalam keluarga, misalnya yang banyak terjadi ya, yang kasus banyak terjadi itu kan perempuan dianiaya oleh suami gitu. Atau kalau sekarang tuh lebih mengini lagi ya. Jadi anak bisa menyakiti atau melakukan kekerasan kepada
orang tuanya, kakek neneknya dan seterusnya gitu. Nah, itu berarti tidak ada kemaslahatan untuk korban. Gitu. Itu yang kita maksud dengan kemaslahatan. Jadi keluarga ini perlu untuk membawa kebaikan buat semua anggota keluarganya. Nah, gimana caranya supaya bisa membawa kebaikan untuk semua anggota keluarga? Satu, dia harus, kalau kita ibaratkan rumah nih Mas, kalau kita ibaratkan rumah, ada fondasi kan mesti. Iya, betul. Gitu. Nah, semakin dalam fondasinya, itu berarti pilar-pilar rumah itu akan semakin kuat gitu ya. Fondasinya apa? Fondasinya keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu mu'adalah, mubadalah, muwazana gitu. Tadi kasus pendidikan itu adil nggak untuk semuanya gitu. Kalau saling itu berarti saling memperkuat enggak atau saling mendukung enggak gitu. Nah, nanti yang ketiga itu yang keseimbangan, itu artinya keseimbangan antara, kalau saya ya, Alisa sebagai individu dengan Alisa sebagai ibu dengan Alisa sebagai istri, seimbang nggak gitu. Fungsi publik atau peran publik dengan peran domestik saya seimbang nggak? Yang sering terjadi istri diminta untuk seimbang, kedua-duanya harus ada seimbang. Sementara bapak-bapak itu ketika di rumah dia nggak menjalankan peran domestik, gitu. Peran domestiknya adalah istirahat. Gitu, itu kan terasa sekali waktu waktu COVID ya. Kan sama-sama WFH, sama-sama work from home, tapi tetap aja yang ngajarin anak-anak ya ibu, yang bersihin rumah ya istri, yang nyiapin makan ya istri, ibu. Sementara bapak ya nge-zoom gitu ya, kerja kantoran. Nah, istrinya juga kerja kantor tapi sambil. Nah, itu kan berarti perannya tuh nggak seimbang tuh gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau landasannya sudah ada, sudah kuat, maka tiang-tiang bangunan rumah itu bisa dipasang dengan jejak, itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? Dengan mantap lah gitu ya. Ada 5 pilar yang cukup menonjol di dalam Al-Quran sebagai panduan nilai-nilai untuk kita membangun keluarga. Itu yang pertama adalah perspektif zawaj gitu. Kalau perspektif zawaj itu gini, ya kalau pasangan suami istri itu dia mikirnya nggak hanya dari satu sudut, tapi dia selalu dua-duanya itu. Jadi bagaikan sepasang sayap gitu. Atau mungkin lebih tepatnya sendal jepit ya. Gitu. Kalau sendal jepit itu gini, misalnya kita pakai sendal jepit, itu kan kadang yang kanan di depan, yang kiri di belakang. Habis itu kita melangkah, yang kiri ke depan, yang kanan di belakang. Begitu juga relasi pasangan suami istri. Kadang-kadang istri yang di depan, suami yang di belakang. Lalu habis itu suaminya di depan, istri yang di belakang. Kalau kita lagi berdiri, jejak nggak jalan, ini berarti kita bersebelahan gitu. Tapi arahnya sama, dia terikat oleh kaki si pemakainya gitu. Itu prinsip zawaj. Artinya dalam mengelola kehidupan keluarga, bapak, ibu, dan suami istri ini selalu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya sudut pandang kepentingan pribadi gitu. Nah, yang kedua itu menghormati bahwa janji suci pernikahan itu disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, pada saat kita akad nikah itu gitu. Karena itu dia menjadi mitsaqon ghalidho. Ini pilar mitsaqon ghalidho. Apakah kita menghormati komitmen perkawinan ini gitu. Ini yang banyak terjadi sekarang itu kan, kasus-kasusnya tidak ada penghormatan sama sekali kepada janji suci yang diucapkan itu gitu. Bahkan Mas, salah satu staf saya yang berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah itu dia bilang gini, "Oh Bu, kalau di kampung saya umur 19 tahun sudah janda, itu lebih baik daripada belum menikah gitu. Karena itu perawan tua nggak laku." Berarti dia kan tidak menganggap bahwa
Janji suci hubungan ya. perkawinan itu adalah sebuah akad yang suci gitu. Nah, itu pilar yang kedua gitu. Nah, pilar yang ketiga itu adalah muasyarah bil ma'ruf gitu. Muasyarah bil ma'ruf itu kan karena perintahnya adalah perlakukan istrimu dengan ma'ruf. Jadi bukan hanya dengan boleh enggak atau baik buruk, tapi layak enggak cara memperlakukannya gitu. Jadi boleh kok memukul istri gitu, diperbolehkan kok gitu ya. Kalau nusus dan segala macam gitu, ya boleh, tapi dia baik atau tidak untuk kedua belah pihak. Apakah itu perilaku yang layak atau tidak untuk dilakukan gitu. Nah, perintah dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah perintah untuk berlaku ma'ruf, bukan sekedar baik gitu. Nah, ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat adalah musyawarah atau dialog ya. Segala sesuatu perlu untuk didialogkan. Nah, kan kelihatan tuh Mas dari sini, landasannya mubadalah, kesalingan. Maka pilarnya kemudian yang didirikan adalah dialog gitu. Jadi dialog itu harus dengan perspektif saling memperkuat ya, saling yang positif, bukan dialog untuk saya yang menang kamu harus nurut gitu, bukan seperti itu gitu. Nah, yang terakhir itu adalah prinsip tarodim. Tarodim itu adalah keridoan ya gitu. Nah, itu ridho. Jadi gini, bukan kita menuntut pasangan kita untuk ridho kepada kita gitu. Ya kamu harus ridho dong, kamu kan pasangan saya gitu. Bukan begitu, tetapi ini justru untuk kita gitu, untuk kita masing-masing. Pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita bertindak, apakah kira-kira pasangan kita akan ridho atau enggak gitu. Nah, itu 5 pilarnya. Kalau 5 pilarnya ini bisa berdiri dengan baik karena landasannya kuat, maka temboknya itu kan juga insya Allah kuat tuh Mas. Gitu. Nah, atapnya itulah yang kita sebut dengan atap maslahah. Gitu. Jadi rumah, atapnya maslahah, orang-orang yang ada di dalamnya semuanya terlindungi dari cuaca segala rupa, terlindungi dari berbagai tantangan. Nah, hanya dengan cara ini, maka sakinah, mawaddah, rahmah sebagai iklim di dalam keluarga itu bisa terwujud, gitu ceritanya. Coba kita bayangkan, kalau misalkan rumah itu dia fondasinya cetek, terus habis itu pilarnya nggak bisa nancep dengan baik. Sudah gitu, pilarnya kecil. Iya. Kira-kira kalau ada gempa, ambruk nggak rumahnya? Roboh itu. Langsung roboh gitu, ya kan? Nah, karena itu penting untuk fondasinya ini diperkuat dan pilar-pilarnya juga diperkuat. Nah, kalau pilarnya kuat, fondasinya kuat, kira-kira ketika ada gempa, ya dia mungkin akan goyang, mungkin akan retak sedikit gitu ya. Tapi dia masih tetap akan berdiri, dan retaknya kalau hanya retak bisa diinjeksi itu gitu, sehingga di bangunan ini tetap berdiri dengan baik. Karena bagaimanapun yang namanya keluarga akan mengalami manis pahitnya kehidupan kan, gitu. Jadi kalau pilar-pilar ini bagus, ya pasti gempa-gempa keluarga itu akan tetap terjaga gitu. Nah, itulah sebetulnya yang cara paling mudahnya ya kalau saya membayangkan keluarga yang masalah itu yang seperti apa gitu. Nah, Ramadan bagaimana terkait dengan membangun keluarga maslahah? Biasanya yang kalau Ramadan itu perhatian kita pada keluarga jauh lebih besar. Gitu. Paling enggak buka puasa bareng. Kalau buka puasanya sendiri-sendiri di kegiatannya masing-masing, sahurnya bareng kan gitu. Gitu ya, paling nggak kita akan ketemu. Nah, biasanya juga kita fokus pada ibadah, gitu, memperbanyak ibadah. Jadi memperbanyak ruang-ruang bersama. Maka pada saat puasa, pada saat Ramadan ini, ruang untuk ketemu, untuk tadi bermusyawarah, terus saling berlaku baik,
itu justru muncul banyak ruangnya gitu. Kita bisa membicarakan keluarga kita ke depan mau mau apa nih gitu, misalnya oh kita umroh yuk 3 tahun lagi gitu, mulai nabung dari sekarang ya, kita mengurangi dulu semua pengeluaran yang ini itu kan bisa dibicarakan. Nah, dengan bermusyawarah, dengan saling mendengar, itu insya Allah kita akan mencapai yang tadi itu, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Nah, saya bawa sedikit keluar ya, gitu. Ketika misalnya saya punya anak, saya ini punya anak Mas ya, punya anak 4, yang perempuan ada yang umurnya 18 tahun gitu. Keputusan misalnya nih waktu anak saya umurnya 15 tahun misalnya, saya ingin menikahkan dia, boleh nggak sih gitu? Boleh nggak sih orang tua menikahkan anaknya pada usia 15 tahun? Gimana ya gitu kan? Iya. Sebagian besar orang tua yang ingin menikahkan anaknya pada umur segitu, itu selalu menganggap bahwa ini kan keputusan saya kan orang tuanya. Betul. Gitu. Nah, tetapi karena keluarga maslahah itu dia berpikir khairun nas anfa'uhum linnas tadi, maka dia akan melihat kalau anak saya umur 15 tahun sudah menikah, terus punya anak umur 17 tahun misalnya, kira-kira anaknya nanti akan jadi, anak saya tuh udah siap belum sih jadi ibu gitu. Betul. Gitu. Nah, terus kalau misalkan orang Indonesia yang jadi ibu pada usia 16 tahun, pada usia 17 tahun, pada usia 18 tahun, berarti ada banyak anak yang punya ibu yang belum siap jadi ibu. Terus nasib bangsa Indonesia akan seperti apa? Itu namanya kontribusi kita kepada lingkungan, kan gitu kan ya, masyarakat kepada umat gitu. Nah, keyakinan seperti itu bahwa saya nggak bisa mengambil keputusan hanya dengan kepentingan saya pribadi, tapi juga harus melihat kemaslahatan bersama. Itulah yang kita sebut sebagai keluarga maslahah, gitu Mas. Iya. Gitu, aku berhenti dulu lah di sini. Oke. Baik, Mbak Alisa, terima kasih. Ini penjelasan yang begitu komprehensif ya, mulai dari fondasinya apa, kemudian 5 pilar yang menopang yang perlu ada gitu ya, supaya satu keluarga itu menjadi betul-betul kokoh meskipun ada ujian, ada coba-cobaan, itu masih tetap bisa berdiri bersama, kira-kira gitu. Nah, ini teman-teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan Mbak Alisa, saya mau langsung saja. Ini dari yang pertama, ini konsep ada satu, saya melihat Ani, ini ada pertanyaan dari Ani, dari surat An-Nisa ayat 19 itu bicara tentang mu'asyiruhum bil ma'ruf tadi. Mu'asyiruhum bil ma'ruf. Nah, ini sebetulnya ma'ruf itu dalam pengertian seperti apa, Bu Alisa? Mohon penjelasannya. Sebenarnya sudah disinggung tadi sedikit. Silakan. Iya, betul. Ya, jadi begini, kalau saya ingat banget waktu itu saya membaca penjelasan yang sangat menyenangkan dari Pak Mahfud MD gitu di Twitter. Waktu itu lagi ditanya, kenapa Pak Mahfud kenapa nggak punya istri banyak gitu ya, gitu itu jawabannya pertanyaannya itu. Lalu beliau menjawab gini, terus netizen itu bilang kan itu boleh gitu. Bahkan ada sebagian besar orang kemudian menjustifikasi bilang bahwa karena disebutkan dalam Al-Quran maka itu bisa jadi sunnah tuh gitu. Terus Pak Mahfud itu menjawabnya seperti ini, dalam hukum Islam itu ada yang ada yang boleh dilakukan, ada yang baik dilakukan, dan ada yang layak dilakukan gitu. Sesuatu yang boleh belum tentu baik, sesuatu yang baik belum tentu layak gitu. Nah, itu kemudian mendapatkan kejelasan dari saya mendapatkan kejelasan dari Ibnu Rafi'ah. Dia bilang begini, mengibaratkannya begini. Kalau misalnya kita makan sate kambing, itu boleh nggak? Boleh. Bukan sate babi kan gitu ya. Gitu. Sate kambing boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita darah tinggi, kolesterol tinggi, dan punya banyak sekali problem kesehatan, baik nggak? Nggak baik, gitu ya. Kalau gitu jangan dilakukan, gitu. Walaupun boleh, gitu. Nah, terus, enggak, saya nggak punya masalah kok. Jantung saya sehat, semua saya sehat. Oke, banyak. Berarti boleh makan sate kambing, boleh. Beli.
100 tusuk gitu. Tapi ternyata tetangga kita kelaparan. Itu ma'ruf enggak? Nah, itu Layak dia. enggak? Gitu. Layak enggak? Nah, Pak Mahfud waktu itu bilang begini, makan cacing itu juga boleh, tapi ya saya tidak mau melakukan gitu. Gitu. Beliau waktu itu menyebutnya gitu. Jadi kita ketika kita mengambil keputusan, ya tahap yang pertama memang harus melihat boleh atau tidak yang haram atau halal gitu. Tetapi tidak semua yang halal itu baik untuk dilakukan gitu. Bahkan yang baik untuk dilakukan itu saja juga harus tahap selanjutnya, layak atau tidak, ma'ruf atau tidak. Nah, bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana memperlakukan anak, itu juga begitu gitu. Boleh tidak memukul anak? Boleh, kalau di dalam kajian pendidikan Islam itu ya, itu kan diperbolehkan gitu, dengan tujuan disiplin. Tapi sekarang pertanyaannya dalam konteks saat ini, apakah itu sesuatu yang baik? Gitu. Karena kan dunianya sudah berubah gitu. Tapi kan untuk kepentingan mendisiplinkan. Apakah mendisiplinkan caranya hanya dengan memukul? Ya. Apakah ada cara yang lain? Atau jangan itu nanti kita bisa bikin IG live yang lain tuh Mas ya, karena itu kalau kita bicara setting limit untuk perilaku anak, memukul itu justru menimbulkan persoalan di kemudian hari gitu. Dia memang bisa mengubah perilakunya saat itu. Jadi misalnya kita pukul supaya mau berhenti main gadget gitu. Ya memang dia akan berhenti main gadget, tapi sebetulnya itu tidak dengan kesadaran gitu. Dan bahkan dia taunya, dan dia taunya bahwa cara untuk menundukkan orang lain dengan memukul gitu. Maka dia akan jadi bully gitu. Karena dia efektif nih dilakukan orang tuanya terhadap dia efektif, karena itu dia ke orang lain juga akan melakukan itu gitu. Walaupun diperbolehkan, walaupun Sayyidina Ali juga menyebutkan boleh memukul anak gitu ya, tapi dengan kasih sayang gitu, dengan kasih sayang. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu ma'ruf saat ini gitu. Membentak istri atau mencereweti suami, ini yang khas ya, sering dilakukan ya, gitu. Itu apakah itu sesuatu yang ma'ruf? Walaupun tidak dilarang dalam agama, nggak ada aturan melarang membentak gitu ya, atau cerewet gitu. Tapi apakah itu ma'ruf atau tidak gitu. Jadi itu ukurannya sebetulnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu benar-benar kita diinstruksikan untuk saling berlaku baik gitu. Baiknya itu baik yang layak, yang patut untuk dilakukan gitu. Baik Mbak Lisa, terima kasih jawabannya. Semoga tadi teman kita jelas. Nah, berikutnya dari Yadi Mulyadi. Bagaimana caranya mengenalkan secara bijak kepada anak-anak mengenai teknologi digital? Karena ini sulit sekali dihindari sekarang, Bu Alisa. Betul sekali. Saya punya pengalaman yang ini saya terus terang saya bangga. Bangga kepada anak saya dan kepada diri saya sendiri dan diri suami saya gitu. Layak ditiru ini. Kenapa? Karena begini, ceritanya begini, anak saya waktu itu umurnya masih 11 tahun. Lalu ayahnya lagi ke kantor, dia tiba-tiba bilang gini, "Bu, aku mau install game ini gitu di laptop gitu." Terus saya bilang, nanti dulu, kalau mau install mau install game kan harus dilihat ayah dulu. Ayah nanti lihat dulu. Jadi tunggu ayah pulang. Ayah nanti kamu bilang sama ayah mau ini mau install game apa. Nanti ayah akan lihat dulu. Kalau itu memang boleh untuk kamu ya baru diinstal gitu. Terus nggak berapa lama dia tiba-tiba teriak dari ruang sebelah. Dia bilang ini, "Bu, nggak jadi, Bu." Gitu. Saya kan langsung, waduh, jangan-jangan dia udah install nih gitu ya. Gitu. Terus saya bilang, kenapa? Kamu udah nginstall? Enggak, aku nggak nginstall kok. Terus kenapa kok nggak jadi? Gitu. Itu ada tulisannya
hanya untuk 13 tahun, 13 plus. Aku kan masih 11 tahun, nanti 2 tahun lagi aku baru boleh gitu. Nah, itu sebetulnya makanya saya bilang saya bangga sama anak saya dan saya bangga pada saya dan suami saya gitu. Itu yang sebetulnya yang paling ideal karena dia akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, gitu kan. Tetapi itu kan nggak ujuk-ujuk datang. Kita nggak bisa minta kamu tuh harusnya sadar nggak boleh main game sering-sering gitu, misalnya kan nggak bisa, Mas. Makanya ada sebetulnya ada teknik kalau saya biasanya suka ngajar parenting ke orang tua itu ada teknik namanya set the limit gitu. Jadi ya bikin batasnya. Nah bikin batasnya itu jadi gini, setiap anak itu sebetulnya rumus tindakan anak tuh cuma ada 2. Tindakan anak itu yang pertama dia akan melakukan apa yang efektif untuk mendapatkan dia yang dia mau gitu. Kalau dengan nangis dia dapat, ya dia akan nangis terus. Kalau dengan ngamuk-ngamuk dia akan dapat, ya dia akan ngamuk-ngamuk terus gitu. Jadi pokoknya dia nggak akan peduli walaupun dikasih tahu, malu ini di toko masa ngamuk-ngamuk gitu. Tapi dia tahu kok itu caranya untuk bapak ibunya nyerah gitu. Maka dia akan karena akan ada power struggle memang antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi satu anak akan melakukan apa yang efektif buat dia, gitu. Ini menangis tadi ya, oke. Menangis atau caper kan kadang kita sering lihat ya anak kecil yang caper gitu ke orang tuanya dengan ngulah apa gitu. Nah kalau dengan cara itu dia mendapatkan perhatian ya dia mengulang itu terus. Nah yang kedua, rumus yang kedua adalah anak butuh perhatian. Negative attention is always better than no attention. Perhatian negatif itu tetap lebih baik daripada tidak diperhatikan. Gitu. Ini kan anak masih belum pakai moralitas ya, masih karena namanya anak kecil ya. Dia hanya akan ngukur aja gitu. Jadi misalnya gini, coba sekarang kita ingat-ingat, kalau dia lagi anteng, kita kasih perhatian nggak? Biasanya enggak nih para orang tua. Justru kalau anaknya lagi ngulah, diperhatikan banget. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, itu jangan main gitu, jangan main api, jangan main pisau, jangan gitu. Iya. Jadi dia dapat perhatian justru pada saat dia melakukan hal yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Kan dia tahu tuh, gitu. Jadi efektif kan mendapatkan perhatian gitu. Nah, sama dalam soal gadget juga seperti itu gitu. Dalam soal gadget, anak pakai rumus yang mana yang efektif. Kalau aku nangis-nangis, ibuku nyerah dan aku dikasih gadget, ya aku nangis besok gitu. Nah, ada teknik sebetulnya, teknik perubahan perilaku 90 hari gitu. Kalau anak kita masih di bawah umur 7 tahun, sebetulnya pakai teknik 90 hari ini akan efektif. 90 hari. Kok 90 hari sih? 3 minggu, Mas. 3 minggu. Untuk tahap pertama 3 minggu ya. Tapi kalau untuk mau benar-benar mengubah perilakunya ya 90 hari gitu. Itu maksudnya gimana? Maksudnya orang tua fokus pada perilaku yang diharapkan dari anaknya gitu dan kekeh di situ nggak goyah dengan power struggle tadi itu gitu. Jadi misalnya gini, sudah ya pokoknya sekarang kalau main gadget, kalau main HP, sekali main waktunya 30 menit, setelah itu harus berhenti. Ini misalnya gitu ya. Tapi pokoknya konsisten gitu. Lalu besoknya si anaknya main HP, udah dikasih tahu, harus dikasih tahu tuh lebih awal. 30 menit ya. Setelah 30 menit nanti istirahat. Nanti kalau nanti lagi boleh, tapi pokoknya sekali main 30 menit gitu. Ibu pasang timer ya, gitu. Pasanglah timernya, gitu. Nah, ketika 30 menit timernya bunyi dan dia harus berhenti, dia nangis, jangan diberikan. Gitu. Sampai bertahan, kita konsisten melakukan ini selama 3 minggu. Gitu. Jadi
Udah hari ke-8 dia nangis, kita nggak kuat, kita kasih, ya udah dari nol lagi tuh, gitu. Karena si anak akan tuh kan bener nangisnya memang harus lebih kenceng, kemarin salah tuh gitu. Jadi yang terjadi gitu ya. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Nah kalau dia nangis-nangis tantrum gitu gimana? Pangkulah Betul. dia, peluklah dia, tenangkan aja, peluk aja, nggak usah diomelin. Jadi jangan diomelin, jangan dihibur, jangan dihimbau, jangan negosiasi, Peluk pokoknya aja gitu ikutin ya. itu, peluk aja sambil ngomong gini, nanti kalau udah tenang kita main lagi ya, gitu. Ibu sayang sama kamu, gitu. Itu aja diulang terus gitu, sampai dia berhenti. Aduh mbak nggak kuat, ya memang itu gitu. Kadang-kadang orang tua suka nggak mau bayar harganya nih, Nah, gitu. itu dia. Gitu. Jadi itu kalau untuk kalau untuk disiplin pakai gawai. Saya memberlakukan ini kepada semua anak saya tuh sampai SMA. Itu kami tetap akan ada diskusi sebetulnya gitu. Kamu butuh waktu pakai laptop itu sebetulnya berapa lama sih dalam sehari? Bu, aku tugas-tugasnya semuanya pakai laptop. Oke, kamu butuh waktu berapa lama untuk untuk mengerjakan tugas yang pakai laptop? 4 jam. Oke. Terus yang untuk kebutuhan kamu pribadi berapa lama? 1 jam deh, 2 jam deh. Nawar lah kita ya, 1 jam. Oke. Udah sepakat. Ya udah, kita percaya pada dia. Sambil bilang, ini ibu percaya ya sama kamu ya mas, gitu. Kalau kamu nanti melewati yang 1 jam, kira-kira apa ininya, konsekuensinya? Apa ya? Konsekuensinya ya gimana, bayar denda gitu atau apa gitu misalnya. Atau kalau saya dari sejak mereka kecil, kalau melebihi batas itu mereka akan dikurangi hari selanjutnya. Oke, iya. Jadi langsung konsekuensi. Jadi nggak hukuman gitu loh, nggak kamu ini nggak nurut ini gitu. Kamu nggak disiplin gitu, bukan begitu. Tapi biarin aja. Kita akan mengingatkan bahwa sudah lewat dari 1 jam. Iya Bu, tapi ini tanggung main gamenya. Oke, 5 menit ya. Berarti ini dikurangkan ya dari besok ya. Gitu aja gitu. Nah, butuhnya itu sebetulnya cuman kita tuh nadanya selalu rendah gitu mas, dan nggak pakai nego. Kita clear aja. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau ini terjadi, konsekuensinya apa? Udah jalankan secara konsekuen. Gitu. Itu dia. Nah ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini saya kira bekal yang sangat penting. Bagaimana kita tidak mudah berani bayar harga tadi, tidak mudah menyerah sama disiplin yang kita terapkan di anak-anak kita. Oke, berikutnya gimana? Ya, Pak. Ada Mimusen Jafar. Ini saya mau masuk ke pertanyaan. Ada Niken Rahmat, ada Bu Niken Rahmat ini. Pertanyaan Mbak Alisa, untuk kemaslahatan keluarga, bagaimana pembagian tugas ayah dan ibu dalam pendidikan anak-anak di rumah sebetulnya? Itu makanya kenapa kita perlu untuk punya fondasi yang kuat tadi itu. Fondasinya itu kan prinsip ya. Prinsipmu adalah keadilan. Prinsip mubadalah kesalingan, dan prinsip muwazanah keseimbangan. Begitu juga dengan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak gitu. Jadi tidak hanya diserahkan pada salah satu pihak. Saya itu tidak terlalu setuju dengan pandangan bahwa Madrasatul Ula itu hanya ibu, keluarga itu harusnya gitu. Ayah dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya gitu. Anak tuh butuh figur ayahnya, anak juga butuh figur ibunya gitu. Kan ada ahli psikologi yang sekarang ini melihat bahwa fenomena ayah tidak hadir dalam pengasuhan anak itu ternyata dampaknya besar pada anak-anak gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah soal pembagian tugasnya bagaimana? Sebetulnya pembagian tugas itu tidak harus rigid gitu. Yang paling penting tadi pilarnya musyawarah.
gitu. Musyawarah. Iya, musyawarah tarodin gitu. Jadi kita buat kesepakatan aja gitu. Misalnya begini, suami saya orangnya itu lebih rajin mas daripada saya. Saya tuh yang di pemikir gitu ya. Suami saya lebih telaten gitu apa-apa. Maka bagian suami saya itu untuk mendidik anak-anak soal apa. Saya yang untuk soal apa gitu. Gitu aja sebetulnya. Jadi apa namanya, kita bisa bersama-sama kemudian mendidik anak dengan sinergis gitu, dan anak bisa mendapatkan apa gambaran yang lebih utuh. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan gini, sekali-sekali berantemlah di depan anak gitu. Jangan sok harmonis gitu, tapi terus di belakangnya penuh dengan huru-hara gitu ya. Tapi anak-anak kita tuh juga perlu untuk melihat bapak ibunya berbeda pendapat. Nah, tapi berantemnya yang terkendali, gitu, aman terkendali. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita butuh untuk melihat bapak ibunya berbeda pendapat dan bagaimana menyikapi itu, gitu. Terus setelah itu bagaimana? Apakah sakit hati berhari-hari, gitu misalnya, atau ternyata mereka kalau udah ini udah ketemu kata sepakat terus udah ya gitu, nggak omong-omong gitu. Itu penting gitu karena anak butuh. Betul. Ya. Nah, ada satu rumus saya pernah mendengar dari seorang psikolog gitu ya, dia bilang begini, tanggung jawab terbesar seorang ayah kepada anak-anaknya adalah mencintai dan menghormati ibu mereka. Tanggung jawab terbesar seorang ibu kepada anak-anaknya adalah mencintai dan menghormati ayah mereka. Bahkan ketika ayah ibunya berpisah. Gitu. Jadi anak itu perlu banget untuk melihat bapak ibunya itu saling menghormati. Gitu. Tadi muasyarah bil ma'ruf kan jadinya gitu. Kenapa? Karena itu akan menentukan bagaimana dia membentuk bayangan tentang relasi gitu. Itu nanti akan membantu dia untuk membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika dia melihat bapak ibunya bisa berbeda pendapat tapi bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Atau ketika ibu atau bapak sedang emosi misalnya, itu nggak apa-apa ditunjukkan kepada anak-anak, tapi jangan marah-marah banting-banting ya. Kalau kami dulu belajar ini, you may have the right to be angry, but you do not have the right to be ugly, gitu. Kami terjemahkan buat anak-anak kami itu marah boleh, marah-marah yang tidak boleh, gitu. Marah-marah itu berarti banting tasnya, banting pintu, bentak-bentak, itu nggak boleh. Tapi marah boleh karena itu emosi yang sehat. Nah, bagaimana kalau kita lagi marah? Kalau kita lagi marah, itu kita bisa ngomong sama anak-anak. Saya misalnya gitu ya, saya bisa ngomong sama anak-anak. Sebentar, ibu sedang emosional saat ini. Karena ibu kecewa banget kamu melakukan itu. Ibu menenangkan diri dulu ya. Nanti kalau ibu udah tenang kita bicarakan. Gitu. Ya udah, terus kita pergi aja dulu menenangkan diri. Anak akan jauh lebih banyak belajar ketika dia melihat seperti itu dibandingkan ketika saya bilang, kamu ini kan ibu udah bilang jangan melakukan itu, kenapa kamu melakukan itu, gini. Yang terjadi anak itu sebetulnya kan dia punya ego sebagai manusia ya, bukan ego yang bahasa kita tentang ego gitu ya, tapi bahwa ada mekanisme ego dalam diri manusia yang itu pasti akan membangun self defense mekanisme pertahanan diri. Jadi pada saat kita lagi marah-marahin, ngomel-ngomelin anak kita itu, kenapa kok sering nggak ngefek ke marah-marahin anak? Ya karena justru pada diri anak itu ada upaya mempertahankan harkat dan martabatnya secara tidak sadar, sehingga dia akan mencari alasan, gitu. Dan akhirnya tuh yang terjadi malah gini, ibu tuh emang nyebelin banget deh, ibu tuh marah-marah melulu, nggak pernah mencoba ngerti kebutuhanku, gitu. Akhirnya dia nggak belajar cara marah yang baik, dia juga tidak belajar tentang substansi yang kita persoalkan, karena jadi pindah geser nih persoalannya jadi antara aku dan ibu.
gitu. Gitu. Jadi inilah yang harus bareng sama pasangan, nggak bisa kita sendirian gitu. Baik, saya mau sampaikan ini ada sharing dari Muhbakirs. Izin berpendapat ini Bu Alisa tentang Madrasatul Ula itu Ibu karena pendidikan dimulai dari anak dalam kandungan sehingga ibu berperilaku sabar. Nah tentang tenang saat kehamilan dan tanggung jawab ayah adalah proteksi yang menciptakan suasana positif. Apa betul begitu? Ya, iya itu semua adalah fungsi-fungsi orang tua ya, fungsi melindungi, fungsi memfasilitasi. Fungsi mengayomi itu semua adalah fungsi orang tua gitu. Kalau fungsi mengandung tadi itu memang itu melekat pada diri ibu. Karena itu ibu juga diberkahi Allah dengan naluri merawat. Naluri nurturing gitu ya, naluri nurturing itu memang lebih besar begitu. Tetapi penelitian riset saat ini kan juga membuktikan bahwa ayah yang sering ngomong ke kandungan ke anak yang sedang masih di dalam kandungan itu sebetulnya dia juga memberikan fasilitasi kepada anaknya. Artinya proses pendidikan itu kan kemudian tetap bisa dilakukan berdua gitu. Yang berbeda hanya ibu akan mengemban si anak ini sampai 9 bulan dan karena itu dia punya hubungan yang secara alamiah menjadi lebih kuat dan hubungan yang sifatnya life and death gitu. Sehingga misalnya kalau ada apa-apa tuh ibu akan cenderungnya memang dia bisa mengorbankan apapun nih untuk anak itu lebih kuat daripada ayah gitu. Itu. Oke. Mbak Alisa, ini berikutnya ada pertanyaan soal ada problem ketika kita kadang-kadang diganggu oleh guru atau ustazah yang mengatakan yang bersikap permisif terhadap poligami atau bahkan memenangkan anak laki-laki. Ini kan ada nih di medsos sering muncul begitu. Nah, ini bagaimana kalau begini Bu Alisa? Ya, makanya kan penting sekali kan pembentukan karakter dan nilai-nilai anak kita itu ada di kita gitu karena kita tuh nggak tahu guru-guru yang banyak ini nilainya apa gitu itu ya jadi penting sekali untuk kita yang menanamkan. Kalau saya biasanya kalau ngomong sama orang tua dalam kelas parenting itu saya selalu menyampaikan begini, kalau anak-anak kita sudah mulai sering main keluar gitu ya misalnya kalau TK itu kan boleh nggak main ke rumah temanku gitu. Nah, dia di sana akan berhadapan dengan setting yang berbeda. Atau ketika pulang ke rumah nenek gitu, berkunjung ke rumah nenek mungkin akan punya tata cara yang berbeda gitu, kan? Nah, bagaimana ketika tata cara yang berbeda ini berangkat dari nilai-nilai yang berbeda seperti tadi itu. Ustadznya bilang boleh berpoligami gitu. Nah kalau nggak berpoligami itu berarti laki-laki yang kurang keberanian, misalnya seperti itu. Nah kalau misalkan anak sangat percaya pada kita dan pada nilai-nilai kita dan kita selalu mengingatkan dia bahwa kita punya prinsip sendiri ya, prinsip hidup sendiri, aturan sendiri, maka dia nggak akan serta-merta mendengarkan orang lain. Karena dia tahu sumbernya dari orang tuanya. Contoh paling mudah gini, ini kalau ini pengalaman pribadi. Jadi saya itu nggak punya TV Mas, sejak melahirkan anak yang pertama. Bukan gitu. Punya TV tapi nggak nyetel TV Indonesia. Dari sejak anak saya lahir, yang pertama. Gitu. Hanya dipakai untuk nyetel VCD gitu ya, gitu. Kenapa? Karena saya tuh sangat khawatir dengan iklan-iklan, dengan telenovela, sinetron gitu. Nah, tapi ketika anak saya TK, dia main ke rumah temannya kan dia lihat TV, di TV ada banyak iklan, gitu kan. Nah, terus nggak boleh main game GTA gitu, Grand Theft Auto itu, GTA itu. Kenapa? Karena di situ banyak kekerasan gitu. Nah dia main ke rumah temannya,
temennya boleh gitu. Terus dia pulang ke rumah dia bilang gini, Bu, teman-temanku nonton Power Rangers, aku nggak tahu itu apa gitu. Terus dia juga bilang, temanku kok boleh sih main GTA di rumahnya kemarin, di rumahnya tuh mamanya nggak apa-apa loh Bu gitu. Kok aku nggak boleh gitu. Nah, di situ saya menjelaskan gitu ke dia bahwa kita hidup di rumah ini yang kita pakai aturan kita ya gitu. Kalau kamu lagi di rumah Eyang, kalau kamu lagi di rumah Pak D, kamu lagi di rumah temanmu, kamu mengikuti aturan ayah ibunya. Tapi kita di rumah ini pakai aturan kita gitu. Karena beda-beda nih, setiap keluarga beda-beda gitu. Nah, itu membuat dia kemudian jadi lebih bisa rujukannya tuh kepada kita gitu, nggak kepada teman-temannya, nggak kepada ini gitu. Gitu. Iya, saya udah lama juga nggak punya TV, Mbak. Nah, kan bener ya, Mas. Sejak anak saya di Jogja ya sudah, saya udah lama sekali nggak ini. Ya itu persis seperti yang tadi Mbak Alisa sampaikan, begitu main ke rumah temannya itu persis. Iya. Jadi di sana boleh ya kita boleh nonton TV, ya nggak apa-apa itu rumahnya. Nah kalau di sini nggak ada lagi. Iya, betul. Nah kalau mereka udah remaja kan kita udah mulai bisa cerita-cerita yang lebih ini ya, gitu. Kenapa sih nggak boleh gitu? Itu bisa kita jelasin. Kalau waktu masih kecil kan ya boleh atau tidak boleh aja cukup. Gitu. Ya. Baik, berikutnya dari Khairudin 2003, bagaimana cara melepaskan mindset pola asuh dari orang tua dulu kita yang mempengaruhi kita di dalam pola asuh sekarang? Nah, ini tadi ya. Ya, itu memang bagian paling susah itu. Gitu ya, apalagi kalau kakek nenek udah mulai ikut mencampuri kita gitu ya, urusan apa cucu-cucunya, kan kita benar-benar harus menjaga hubungan ini tetap baik semuanya, tetap maslahah gitu. Tapi juga tidak tidak menjeopardize, tidak menggadaikan atau membahayakan prinsip-prinsip kita sendiri gitu ya. Jadi ya Allah, inti pertanyaannya tadi apa? Mempengaruhi pola asuh. Jadi kita jadi misalnya orang tua kita itu mendidik kita itu dengan banyak ngomel gitu, banyak berceramah gitu. Sementara untuk anak kita itu nggak mempan, untuk generasi dia itu nggak mempan gitu. Nah itu kan kita kecenderungannya akan mengikuti ya, karena dulu saya didiknya dengan cara itu. Dulu. Atau apalagi kalau dulu kita dipukul, Mas. Iya. Gitu. Dan kemudian sekarang ini kita merasa bahwa kita menjadi orang yang seperti ini karena kita dipukul dulu gitu. Jadi kalau saya nggak memukul anak saya, nanti dia menjadi anak yang lembek. Gitu. Nanti dia akan menjadi anak yang nggak disiplin. Nanti dia akan menjadi anak yang tidak begini, tidak begitu gitu. Itu yang susah kan gitu, karena bayang-bayang itu. Nah, kalau saya bersama teman-teman di Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU itu kita mendesain 5 prinsip pengasuhan gitu. Jadi kita kayak unlearning terus relearning nih gitu. Dulu kan pengalaman hidup kita learning tuh. Gitu. Sekarang kita unlearning gitu. Kenapa? Karena kita mau yang lebih baik gitu. Nah, relearning. Karena itu waktu itu kami memikirkan kalau pengasuhan yang ideal itu yang seperti apa ya. Nah, sama seperti yang tadi keluarga, ini yang kita bayangkan adalah pilar pengasuhan gitu. Pilar pengasuhan itu yang pertama adalah citra gitu. Jadi menghargai keunikan anak, bahwa setiap anak punya fitrahnya masing-masing. Itu kita harus peka. Jadi jangan sampai kemudian kamu kok nggak seperti mbakmu gitu, atau kamu tuh nggak seperti anaknya bude ini gitu. Itu no banget, no itu gitu, mengganggu dia, betul. Karena ya, yang pertama itu adalah fitrah gitu. Kemudian yang kedua adalah rahmah. Rahmah berarti proses pengasuhan itu harus dengan kasih sayang. Nah, walaupun kita merasa mendapatkan manfaat dulu dari dipukul oleh orang tua kita, tapi kalau kita refleksi, jangan-jangan kita nggak merasa disayang gitu. Nah,
sekarang ini memilih apapun, pilihan disiplin apapun harus dengan landasan kasih sayang ini, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah landasan maslahah. Jadi segala sesuatu keputusan yang kita ambil untuk anak kita dasarnya adalah kemaslahatan dia, bukan kemaslahatan kita loh, gitu, tapi kemaslahatan anak, gitu. Itu penting gitu karena banyak nih orang tua yang suka udahlah dikasih gadget aja biar diem gitu karena aku lagi ya berarti kan kemaslahatan kita itu bukan kemaslahatan anak, gitu. Ya, maslahah harus membawa masalah untuk anak. Nah, yang dua ini adalah tentang kita. Jadi yang pertama, yang keempat adalah mas'uliyah. Bahwa mengasuh anak itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab kakek nenek kita, bapak ibu kita gitu. Mertua kita bukan, tapi tanggung jawab kita. Karena itu anak jadinya seperti apa itu mas'uliyah tanggung jawabnya ada di kita gitu. Yang lain hanya membantu gitu. Nah, yang terakhir adalah uswah gitu. Uswah. Jadi walk the talk gitu kalau istilah zaman sekarang. Kalau nyuruh anak untuk disiplin, kitanya disiplin enggak gitu. Mengharapkan anak ngaji sehari 1 juz, kitanya melakukan enggak gitu. Itu uswah namanya gitu. Bagaimana menempatkan diri kita sebagai pilar teladan gitu bagi anak-anak kita. Kita nggak pengen anak kita slorde gitu suka acak-acak. Ya kalau gitu kitanya juga harus menunjukkan bahwa kita kalau selesai melakukan sesuatu ya langsung beres gitu. Misalnya gitu. Itu 5 hal itu. Gitu. Terakhir Mbak Alisa, ini ada muncul tiba-tiba ini ada Kurniawan Nawan 96. Pola asuh yang serba membatasi kebebasan anak apakah tidak berdampak negatif bagi anak ya? Kebalik. Jadi sekarang ini banyak orang salah kaprah. Mereka mengira demokratis itu artinya membebaskan anak. Padahal tidak. Gitu. Demokratis itu artinya sebetulnya akuntabilitas ya. Demokratis itu artinya semua pihak itu punya kontribusinya dan kita mengelolanya bersama. Kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Dari kita oleh kita untuk kita gitu. Itu prinsip demokratis. Tetapi tetap ada rule of law-nya gitu, tetap ada supremasi hukum, supremasi aturan yang ada di dalam keluarga kita. Kenapa itu penting? Karena kalau membebaskan anak-anak untuk sesuatu yang tanpa batas, sebetulnya dia tidak berlatih untuk mengendalikan dirinya. Gitu. Dia tidak akan belajar bahwa ada proses yang harus jalani untuk mendapatkan sebuah hasil gitu. Misalnya dia tidak belajar bahwa butuh ada harga yang harus dibayar, misalnya disiplin untuk bisa dapat nilai atau prestasi yang bagus di sekolah, misalnya seperti itu. Tuh dia nggak akan belajar itu kalau diberikan kebebasan murni. Nah, saya pernah ketemu orang tua yang bilang, anak saya nggak mau sekolah ya, sudahlah gitu. Lah, terus gimana Pak? Ya gimana, udah nggak mau sekolah itu gitu. Masa kan nggak boleh Mbak maksa anak-anak gitu. Memang tidak boleh memaksa anak-anak. Tetapi membuat limit itu penting. Dan limit ini tetap kembali ke kemaslahatan anak ya, bukan ke kemaslahatan kita. Limit itu pentingnya untuk anak gitu. Untuk anak belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang harus, mana yang dilarang, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang layak, patut, mana yang tidak patut untuk dilakukan gitu. Itu justru dengan berdialog, berdiskusi dan menentukan kesepakatannya. Tapi kesepakatan itu ketika dilanggar harus ada konsekuensinya. Nanti dari situ dia akan mengukur bahwa ternyata kalau aku melakukan ini, aku akan dapat konsekuensi ini. Misalnya suatu ketika di rumah saya lagi ada rapat nih Mas, teman-teman Gus Durian gitu. Lalu anak saya lagi nonton TV di dekat situ. Tiba-tiba entah remote TV-nya itu tiba-tiba jatuh terus hancur gitu. Terus anak saya bilang ini, Bu, ini remote-nya rusak gitu. Ya udah deh, besok beli, kamu bayar
setengahnya ya gitu. Hmm. Dan umurnya dia waktu itu baru 8 tahunan gitu. Nah terus pas teman-teman Gus Durian pada nanya sama saya, loh kok gitu Mbak gitu. Saya kok jawabnya santai dan anak saya nggak ngerespon gitu. Maksudnya nggak marah-marah nggak apa gitu. Terus saya bilang udah kesepakatan soalnya kalau ini barang milik kita bersama, ya siapa yang merusakkan dia harus ikut bertanggung jawab. Udah itu gitu dan jalankan. Udah cuman itu aja. Maka anak-anak akan bisa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya, belajar mengendalikan diri, menerima konsekuensi gitu. Jadi justru kalau terlalu bebas itu bahaya karena dia nggak akan belajar untuk mengendalikan diri. Justru nggak masalah ya Mbak Alisa ya. Nggak masalah. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak Mbak Alisa atas pencerahannya pada sore hari ini. Kita bicara dari mulai fondasi, pilarnya, sampai kepada pola pengasuhan anak. Ini komplit sekali sore ini. Besok kita kembali lagi teman-teman di jam yang sama. Besok bersama dengan Profesor Alimun Hanif dari UIN Jakarta. Bicara tentang politik Islam antara moderation and tradition. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Sehat-sehat Mbak Lisa ya. Sehat-sehat semuanya teman-teman semua. Ya. Oke.